Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 8, 500 Murid Menerima Peramalan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1121. Alam dewa dan alam manusia adalah saling terhubung, tiada segala alam sengsara. Negeri Buddha itu dengan alam dewa dan alam manusia adalah saling terhubung satu sama lain. Semua makhluk adalah murni dan terlahir secara spontan. Tiada alam sengsara di sana. Terlebih lagi, tiada gairah seksual antara pria dan wanita yang dapat membuat tersesat dan saling memikat. Hendaknya menjaga batin agar tetap tenang dan jernih, tidak melekat pada pesona wanita. Dengan bersungguh hati memahami, negeri Buddha itu dengan alam dewa dan alam manusia adalah saling terhubung satu sama lain. Kita, manusia dan alam, keduanya seharusnya saling terhubung satu sama lain. Tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali di dunia. 5 alam kelahiran, kita semua mengetahuinya. Alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Ini disebut 5 alam kelahiran. Arah kelima tempat alam ini, kita di dunia, selain alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Sifat manusia sangatlah rumit. Semuanya berada di tempat ini. Ini dinamakan dunia saha. Dunia saha memiliki demikian banyak orang yang baik, orang yang jahat, orang yang biasa-biasa saja. Namun, bodhisatwa luar biasa yang masuk ke kerumunan orang banyak, semuanya juga ada. Masih ada yang dapat terlihat oleh kita, banyak jenis wujud jiwa kehidupan, segala macam jenis makhluk, berbagai rupa juga ada. Bukankah ini sangat beragam? Menurut ajaran Buddha, adalah mengikuti karma dan balasan karma lingkungan. Balasan karma langsung mengikuti kehidupan kita di masa lampau. Mengikuti kekuatan karma yang kita ciptakan, demikianlah datang ke dunia. Jika manusia pada kehidupan lampau, meskipun menciptakan berbagai macam karma, tidak kehilangan balasan karma lingkungan dari alam manusia, maka pada kehidupan mendatang akan terlahir sebagai manusia. Di tengah manusia, jika berbuat jahat, kesempatan untuk menjadi manusia pun tidak ada. Masih sama akan terlahir di dunia ini, akan tetapi bukan menjadi manusia, menjadi binatang atau hidup di alam binatang. Alam binatang sendiri masih terbagi atas berbagai jenis, tidak dapat dihitung. Jenisnya sangat banyak. Ini adalah balasan karma langsung mereka. Walaupun alam binatang sama seperti kita bergantung pada sebidang tanah ini, akan tetapi berbeda jenis dengan kita. Makhluk hidup yang berbeda jenis dengan kita masih ada banyak jenis. Ada hewan yang terbang di langit, ada juga jenis ikan yang berenang di air, serta binatang yang berlarian di atas tanah. Ada banyak jenis yang berbeda. Burung yang berterbangan di langit, ada terdapat banyak jenis. Para ilmuwan dapat membedakannya. Berbagai jenis hewan dan burung yang berterbangan di langit. Binatang yang berlarian di tanah, juga ada yang merangkak di tanah. Sangat banyak. Ini dinamakan tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Mereka ada di langit, di tanah, dan di air. Semua hidup bersama-sama di dalam bumi ini, maka disebut tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Di 5 alam kelahiran kembali,
ada kehidupan yang seperti surga di dunia. Banyak orang yang menikmatinya, seperti para dewa, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tinggal di tempat yang megah, di rumah besar. Ada yang tinggal di tempat yang lusuh dan kotor. Ini bagaikan hidup di dalam tumpukan sampah, seperti neraka. Selain tempat tinggal, tidak bisa berlindung dari angin dan hujan. Saat yang sama mereka juga miskin, sakit, tua, ataupun cacat. Tidak ada orang yang merawat mereka. Sangat banyak yang demikian. Ini sama seperti neraka dunia. Di antara umat manusia juga terdapat kesenjangan besar antara kaya dan miskin. Jaraknya kesenjangan ini sangat besar. Di alam manusia ada surga dan neraka. Nampak bedanya. Juga masih ada. Di antara umat manusia ada beragam rupa dan warna. Ada yang baik dan ada yang jahat. Baik dan jahat itu berbeda. Di antara yang jahat tidak ada cara membedakan tingkat kejahatannya. Kejahatan ini bisa menimbulkan gangguan besar, meskipun kecil terhadap orang-orang. Dalam hubungan antara sesama, menimbulkan kerenggangan hubungan yang timbal balik, sehingga tidak bisa hidup secara harmonis antar sesama. Itu juga dapat menyebabkan konflik timbal balik, sehingga orang saling melukai dan membunuh. Dunia semacam ini dipenuhi medan pertempuran besar dan kecil. Ini mengerikan. Ini adalah alam asura di dunia. Ini bisa ditemukan di dunia ini. Singkat kata, hidup berdampingan di dalam 5 alam kelahiran kembali. Tanah Buddha dengan alam dewa dan alam manusia adalah saling terhubung satu sama lain. Ini adalah alam yang baik. Orang bisa hidup rukun satu sama lain dengan damai. Mengapa harus bertentangan? Di dalam hubungan bisa menjadi teman dan guru yang baik, menjadi mitra bajik. Mengapa harus saling memicu konflik, menyebarkan kegelapan batin di dunia? Ini mutlak membutuhkan Sang Maha Sadar di dunia yang mampu melampaui hal-hal yang sangat rumit ini di tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali yang merupakan tempat yang sangat kacau dan rumit. Telah melampaui semua ini, tercerahkan, memahami di alam manusia. Mengapa di tanah yang sama seperti ini ada begitu banyak perbedaan? Mengapa ada begitu banyak perbedaan? Mengapa hanya menikmati berkah dan kemewahan, namun mereka tidak tahu untuk melakukan kebajikan? Inilah yang dilihat oleh orang yang tercerahkan. Melihat dunia seperti ini, melihat dunia yang demikian, dan kemudian tersadarkan, maka disebut Buddha. Nama sebutan Buddha adalah Yang Maha Sadar. Orang yang tercerahkan disebut Buddha. Yang Maha Sadar punya perasaan, kecerdasan, dan pemahaman luar biasa. Orang yang tercerahkan disebut Buddha. Buddha di lubuk hatinya, semua tempat yang ditinggalinya adalah tanah suci, sangatlah bersih. Buddha orang yang bisa tersadarkan. Tentulah yang harus melewati waktu yang sangat panjang dan lama. Sangat panjang, berapa panjang? Sudah sering dikatakan, kalpa sebanyak butiran debu, tidak bisa dihitung panjang waktunya. Selama beberapa hari mengamati dunia, selama beberapa kehidupan masuk ke tengah orang banyak. Di tengah orang banyak memahami seperti ini dari kehidupan ke kehidupan, mengakumulasi batin yang suci bersih itu, memahami prinsip kebenaran di tengah orang banyak, mengikis kegelapan batin sepenuhnya tersadarkan.
jenis karma ini yang menghasilkan penampilan yang berbeda, semuanya dipahami. Jadi, itulah Buddha. Lubuk hati Buddha adalah tanah negara Buddha. Dunia spiritualnya dengan alam dewa dan alam manusia adalah saling terhubung satu sama lain. Ini adalah Buddha. Tiada tempat yang tidak beliau sadari, tiada alam yang tidak beliau ketahui, apalagi alam dewa. Memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini, di tempat manakah yang Buddha tidak paham prinsip kebenarannya? Sehingga negeri Buddha itu dengan alam dewa dan alam manusia adalah sangat terhubung satu sama lain. Itu adalah kondisi batin Buddha yang maha tercerahkan. Karena kondisi batin Buddha, batin murni, maka tanah negeri juga murni. Semua makhluk juga murni. Sang Buddha melihat para makhluk, setiap orang memiliki sifat kebudaan. Maka semua makhluk adalah murni dan terlahir secara spontan, tiada alam sengsara di sana. Sebenarnya, semua orang dengan Buddha adalah setara. Setiap orang memiliki sebidang ladang batin yang murni. Hanya saja, kita para makhluk masih tertahan oleh kegelapan batin, sehingga batin kita dapat dimasuki oleh kondisi dari luar. Perselisihan antara sesama, berbagai macam informasi yang membingungkan masuk ke dalam batin kita dan menutupinya. Bagai Buddha, sebenarnya dapat melihat dengan jelas batin setiap orang. Pada awalnya adalah bajik, pada awalnya adalah murni. Maka semua makhluk adalah murni dan terlahir secara spontan. Tiada alam sengsara di sana. Jika batin kita dapat dimurnikan, jika kegelapan batin yang bersumber dari luar, semuanya dapat dibersihkan dan dibuang dari batin kita, maka tidak ada lagi alam sengsara dalam bentuk apapun. Pada awalnya, panorama batin setiap orang sangatlah indah. Sifat hakiki setiap orang yang bersih dan murni adalah setara sedemikian rupa dengan Buddha, sehingga tidak ada alam sengsara. Alam sengsara berasal dari kondisi luar yang kita serap ke dalam, sehingga menutupi dan memenuhi batin kita yang pada awalnya tidak ada. Jadi, terlebih lagi tiada gairah seksual antara pria dan wanita yang dapat membuat tersesat dan saling memikat. Jika batin kita bersih dan murni, mana ada gairah antara pria dan wanita yang dapat membuat tersesat? Untuk apa saling memikat? Dunia bisa kacau karena gairah antara pria dan wanita sangat parah. Sejak dahulu kala, pesona wanita, karena wanita mampu menyebabkan runtuhnya kota atau negara. Seluruh negara runtuh, seluruh kota lenyap, benar-benar runtuh, sudah tiada lagi. Apakah tiadanya karena akibat bencana alam? Bukan. Tiada lagi karena petaka akibat ulah manusia. Sumber dari petaka akibat ulah manusia itu berasal dari mana? Gairah, nafsu, keinginan, dan lain-lain yang membuat orang kehilangan diri, menyebabkan banyak sumber petaka. Dari cerita pada zaman dahulu kala, cerita dari sejarah sangatlah banyak, tidak habis diceritakan. Masa sekarang ini bagaimana? Sama juga. Di zaman modern ada banyak drama TV. Hanya di Taiwan saja sudah ada di atas 100 stasiun TV. Setiap stasiun TV memproduksi drama TV. Di setiap drama, mana ada drama yang tidak ada masalah antara pria dan wanita? Tanpa masalah,
antara pria dan wanita, maka tidak akan ada novel untuk ditulis. Tanpa masalah pria dan wanita, maka tidak akan ada lagi banyak kerisauan di dunia. Di dunia ini, setiap hari kita mendengar bahwa bodhisatwa dunia memberikan perhatian kepada orang-orang yang menderita. Penerima bantuan yang diberi perhatian, jika bukan karena masalah rumah tangga, maka adalah masalah antara orang tua dan anak, dan lain-lain. Sangat banyak. Ini adalah wujud penderitaan dari dunia yang tidak mampu terlepas dari kerisauan. Ini adalah semuanya berawal dari gairah antara pria dan wanita, berlanjut sampai tua, meninggal. Ini adalah siklus yang tiada ujungnya. Ada orang yang memiliki kerisauan. Apa yang dirisaukannya? Nasibnya sudah begitu baik. Saya memiliki kerisauan, meskipun saya tidak kekurangan apapun. Sehingga kerisauan saya adalah anak saya masih belum menikah. Ini juga membuat Anda risau. Setelah memiliki menantu, apakah Anda sudah merasa puas? Masih belum. Master, saya masih risau bahwa sudah 2 tahun menantu masih belum punya anak. Ini juga yang dirisaukan. Setelah menantu melahirkan, apakah Anda merasa bahagia? Meskipun telah memiliki cucu, meskipun hati sudah lebih tenang, namun masih sangat risau. Karena anak susah dirawat. Anda ingin risau sampai kapan? Kapan kita bisa memutuskan akar kerisauan ini? Itulah terjerat di tempat ini. Gairah seksual antara pria dan wanita yang dapat membuat tersesat dan saling memikat. Itulah demikian saling memikat. Makanya, menjaga kondisi batin tetap tenang dan jernih, tidak melekat pada pesona wanita. Yang terbaik adalah demikian, membina diri. Membina diri harus menjaga kondisi batin tetap tenang dan jernih. Batin kita harus dijaga dengan baik-baik, memutuskan nafsu birahi dan keinginan. Nafsu birahi antara pria dan wanita ini tidak akan mengacaukan batin kita, agar kita berfokus pada satu niat pada jalan untuk berada di alam manusia dan alam surgawi. Itulah sifat hakiki kita, mencerahkan kembali kebijakan yang semula dimiliki. Jalan pembelajaran besar terletak pada kebajikan yang terang. Kita sangat memahami sifat hakiki kita dan sangat jelas akan prinsip kebenaran. Kita berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran ini, mempraktikannya di dunia, bersumbangsih tanpa pamrih, namun ada yang didapatkannya. Apa yang diperoleh adalah moral kebajikan. Kita bersumbangsih tanpa pamrih, namun batin ada mendapatkannya. Apa yang didapatkannya? Yang didapatkannya adalah dipenuhi dengan sukacita dalam dharma. Setelah kita membantu orang, yang kita dapatkan adalah sebuah kebahagiaan. Inilah kebajikan. Apa yang kita dapatkan adalah merasa bersukacita. Setelah kita bersumbangsih, sebenarnya ini adalah mengakumulasikan moral kebajikan kita. Maka, sebelumnya sudah pernah menyampaikan mengakumulasikan pahala kebajikan. Dengan bersumbangsih di tengah orang banyak, mengakumulasikan pahala kebajikan itu adalah menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jadi, kita harus benar-benar bersungguh hati. Alam dewa dan alam manusia adalah saling terhubung satu sama lain. Sebenarnya tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, semua alam saling terhubung satu sama lain. Alam manusia terhubung dengan alam dewa. Alam manusia terhubung dengan alam neraka.
Alam manusia terhubung dengan alam hewan. Hewan dan manusia begitu dekat, sangat dekat satu sama lain. Kita bisa melihat bagaimana hewan sangat dekat dengan manusia. Dunia medis melakukan riset. Mereka menggunakan hewan untuk risetnya. Terutama di antara hewan, kera adalah yang paling mirip dengan manusia. Kita sudah melihat koko. Kita semua sudah tahu tentang dia. Dia sangat terkenal. Koko mencintai bumi, mencintai manusia, dan mencintai alam. Dia menghimbau agar kita semuanya dapat segera menyelamatkan bumi. Dan mencintai bumi harus segera. Manusia tidak boleh bodoh. Kebodohan manusia membuat Koko sangat sedih. Dia menangis. Dia menggunakan isyarat tangan untuk berinteraksi dengan manusia, untuk mengungkapkan perasaannya. Alam sedang mengintai kita, melihat apa yang dilakukan manusia. Sebenarnya manusia ingin menciptakan surga di bumi, di mana kita bisa hidup damai dan rukun, di mana ada keseimbangan di antara 4 unsur utama. Alam sedang melihat apa yang kita lakukan. Kita sebagai manusia dapat menciptakan segala kerisauan dan menciptakan segala macam karma buruk. Inilah manusia. Jadi Koko tidak tega melihat manusia dan karma buruk yang diciptakan mereka. Kita manusia perlu introspeksi diri. Lebih baik lagi kalau kita hendaknya menjaga batin agar tetap tenang dan jernih, tidak melekat pada pesona wanita. Kalau kita tidak lagi memiliki hawa nafsu di dalam tali kasih pria dan wanita, maka apakah masih ada nafsu lain lagi yang tidak bisa kita hapuskan? Kalau kita bisa memutus tali kasih antara pria dan wanita, akan lebih mudah untuk mengatasi nafsu yang lain. Jadi kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, Buddha itu menjadikan 3.000 maharibu dunia, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, sebagai satu negeri Buddha. Tanahnya terbuat dari 7 mustika. Permukaan tanahnya rata seperti telapak tangan, tiada gunung dan bukit, lembah dan ngarai, selokan dan kolam, paviliun dan menara dari 7 mustika memenuhi seluruh negeri. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Buddha itu adalah Dharma Prabhasa Tathagata. Dharma Prabhasa Tathagata yang akan datang. Siapa itu Dharma Prabhasa Tathagata? Purna Maitrayani Putra. Purna Maitrayani Putra di masa depan akan melalui masa yang sangat lama. Dia juga akan mencapai kebuddhaan. Buddha itu menjadikan 3.000 maharibu dunia, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, sebagai satu negeri Buddha. Karena dia telah mengakumulasi sejak waktu yang sangat lama dan berada di semua tempat, membantu Buddha membabarkan Buddha Dharma. Pahala yang diakumulasikan sangat luas. Negeri Buddha itu sangat besar, menjadikan 3.000 maharibu dunia sebanyak butiran pasir di sungai Gangga sebagai satu negeri Buddha. Inilah dunia batin Sang Buddha. Tidak hanya dunia batin Sang Buddha, bahkan dunia batin kita juga sangat luas. Saya di sini berbicara dengan kalian. Pikiran saya selalu berada di Serbia. Proses sumbangsih mereka hari ini bagaimana? Batin ini, orang di sini, tapi hati di tempat itu. Di tempat itu. Bisa membayangkan insan suci dari 11 negara berkumpul di sana. Hati ini mulai menyebar sampai 11 negara. Di tempat itu, relawan dari 11 negara berkumpul semua di Serbia. Dalam waktu yang sama,
dalam batin tidak terlihat, tapi prinsip kebenaran, sifat dharma dalam batin, hati Buddha adalah pencapaian sifat dharma murni. Ini adalah hati Buddha. Pencapaian terakhir dharma batin kita adalah kembali kepada kesadaran. Ini adalah hati Buddha. Kita tentu masih belum. Kita sekarang adalah hati yang kompleks, hati yang penuh kerisauan. Saya tidak tahu mereka yang ada di sana. Pagi ini sebenarnya ada proses pekerjaan apa lancar atau tidak. Adalah demikian terus menerka-nerka. Dibandingkan dengan kondisi batin Buddha, pencapaian terakhir sifat Dharma Buddha adalah amat berbeda. Saya juga memiliki sifat Dharma, namun saya tidak sampai pada pencapaian terakhir. Saya hanya bisa menerka apa sebenarnya yang terjadi di sana. Demikian dijadikan perumpamaan. Oleh karena itu, Buddha itu menjadikan 3.000 maharibu dunia, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, sebagai satu negeri Buddha. Demikianlah kondisi batin Buddha, terbuka dan sangat lapang dada, menyerap alam semesta dan semua dunia dharma. Tidak ada yang beliau tidak ketahui. Tidak ada dunia yang tidak terkoneksi dengan beliau. Maka inilah tanah Buddha. Inilah kondisi batin Buddha. Di tanah Buddha, kondisi batin beliau, tanahnya terbuat dari 7 mestika. Dalam pikirannya, semua makhluk adalah setara. Batin Buddha dan semua makhluk adalah setara. Batin beliau tidak seperti kita yang membedakan. Banyak sekali tinggi dan rendah. Karena batin Buddha, pavilion dan menara dari 7 mestika memenuhi seluruh negeri. Seperti inilah kondisi batin Buddha. Kita ingin mempelajarinya. Kita berharap batin kita selalu memiliki tribun observasi dari 7 harta kekayaan, seperti pertemuan manusia dan alam dewa. Sedemikian luas batinnya. Saya sering mengatakan untuk selalu melapangkan dada. Melapangkan dada berarti membuatnya lebih lapang dan luas. Lapang dan luas sampai seberapa luaskah? Seperti yang sudah kita bahas, seluas 3.000 maharibu dunia, atau dapat disebut juga sebagai butiran pasir sungai Gangga. Kita dapat mencakup semuanya. Lapang dada seluas itu, inilah yang harus kita pelajari dari Buddha. Naskah sutra berikutnya kembali mengatakan, semua istana surga berada di angkasa dekat, sehingga para manusia dan para dewa dapat berhubungan, saling bertemu satu sama lain. Tiada alam sengsara, tiada wanita, semua makhluk terlahir secara spontan dan bebas dari nafsu birahi. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Memang begitu, seperti yang baru dibacakan, hawa nafsu menyebabkan banyak masalah. Semua istana surga berada di angkasa dekat. Pada bab perumpamaan kota gaib, bukankah istana Raja Brahma semua berada di angkasa? Iya benar, semua istana berada di angkasa. Bumi kita juga sama berada di ruang angkasa. Ini semuanya tergantung kita semua orang. Bagaimana cara pandang setiap orang, tempat tinggal kita dan ladang pelatihan diri kita. Semua istana surga berada di angkasa dekat. Sila yang baik dan bertingkat teratas mendatangkan kelahiran di alam surga dari alam nafsu. 4 batin tak terhingga mendatangkan kelahiran di alam surga dari alam rupa. 4 konsentrasi tanpa rupa mendatangkan kelahiran di alam surga dari alam tanpa rupa. Jika kita memiliki pikiran baik, kita mempraktikkan 10 sila kebajikan.
Di alam nafsu juga demikian. Dapat hidup seperti para dewa, dunia damai tentram. 4 unsur alam akan selaras. Cuaca juga cerah. Semuanya berada di alam hawa nafsu. Sama seperti para dewa yang memiliki berkah, jika kita bisa melangkah lebih maju lagi, membuka pikiran lebih luas lagi, melatih 4 batin tak terhingga, dan membangkitkan tekad luhur, 4 batin tak terhingga, cinta kasih, belas asih, sukacita, keseimbangan batin. Jika kita bersedia merelakan, rela segala hal-hal dengan keseimbangan, mendatangkan kelahiran di alam surga dari alam rupa. Benda materi sangat berkecukupan sehingga tidak memiliki keserakahan dan kemelekatan. Ini disebut 4 batin tak terhingga. Bersedia merelakan dengan keseimbangan, memiliki lebih dari cukup, dapat memberi pada orang lain. Benda materi ini hanyalah satu bentuk dan rupa saja. Kita tidak merebut karena keserakahan. Jika para makhluk membutuhkan, kita bersedia bersumbangsi dengan cinta kasih, belas asih, sukacita, keseimbangan batin. Jika bisa demikian adanya, mendatangkan kelahiran di alam surga dari alam rupa, kita dapat melihat banyak hal yang sangat indah, namun tetap menjaga batin. Tiada rintangan dan tiada noda batin. Ini adalah alam surga dari alam rupa, dan sekeliling segalanya sangat berlimpah, sangat kaya raya. Namun berbagai bentuk dan rupa yang kaya ini tidak mengganggu batin kita. Ada rupa namun batin tidak terganggu. Demikian adanya melangkah lebih maju lagi adalah 4 konsentrasi tanpa rupa, mendatangkan kelahiran di alam surga dari alam tanpa rupa. Ini mengharuskan kita melakukan pelatihan diri dengan sungguh-sungguh. Batin bahkan tidak melekat pada rupa. Semuanya tiada rintangan. Ini tidak hanya tidak memiliki nafsu keinginan, juga tiada rupa yang menodai. Ini membutuhkan kekuatan konsentrasi. Inilah harus melakukan pelatihan diri. Batin dalam kondisi konsentrasi, itulah 4 konsentrasi tanpa rupa. Dengan 4 jenis konsentrasi tanpa rupa ini, baru bisa mendatangkan kelahiran di alam surga dari alam tanpa rupa. Alam surga dari alam tanpa rupa hanyalah suatu semangat dan filosofi. Tidak ada apapun dengan bentuk dan rupa. Inilah dalam kondisi samadhi. 4 konsentrasi tanpa rupa adalah konsentrasi pada ruang yang tak terbatas, konsentrasi pada kesadaran yang tak berbatas, konsentrasi pada kekosongan mutlak, konsentrasi pada bukan persepsi, bukan pula non-persepsi. Ini adalah istilah. Ada di dunia batin kita 4 konsentrasi tanpa rupa. Konsentrasi pada ruang yang tak berbatas, konsentrasi pada kesadaran yang tak berbatas, konsentrasi pada kekosongan mutlak, konsentrasi pada bukan persepsi, bukan pula non-persepsi, menunjukkan pahala kebajikan tingkat tinggi adalah berdiam pada aula mestika dari istana surga, dapat memasuki jalan melalui kekosongan, makanya disebut dekat. Tingkatan-tingkatan dalam kondisi batin kita, jika tidak tercemari oleh seluruh kerisauan dan kegelapan batin, maka kesadaran kita akan berada pada kondisi batin tenang dan jernih, tidak tercemari segala jenis rupa yang membuat batin kita bergejolak. Tidak ada lagi yang mencemari, semuanya sudah kosong atau habis. Jika mau semua pencemaran habis, maka harus mengandalkan pemikiran kita. Dengan kata lain,
untuk mendapatkan pahala kebajikan tertinggi bergantung dari seberapa besar usaha kita untuk melatih diri. Kita sudah menggunakan waktu berapa panjang untuk memupuk kebajikan. Jadi, tempat yang didiami adalah istana permata di Kayangan. Tempat tinggal di dalam istana permata di Kayangan atau tidak, semua tergantung dari kondisi batin kita. Mengandalkan kekosongan masuk ke jalan pelatihan, disebut sebagai mendekati tempat kediaman. Jika kita sudah tidak terpengaruh lagi oleh nafsu birahi yang ditimbulkan antara wanita dan pria dan juga benda materi lain yang datang dari luar, maka semua yang memiliki wujud dan rupa sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Kondisi batin yang demikian yang disebut dengan berdiam dalam istana permata di Kayangan. Apakah ada cara bagi kita untuk bisa mengandalkan kekosongan masuk ke jalan pelatihan? Inilah yang disebut dengan mendekati tempat kediaman. Kita semua sudah mendekati istana. Dari dalam istana permata, kita sudah hampir masuk ke kediaman keheningan daripada Buddha. Untuk itu, kita harus sangat berusaha. Purna Maitrayani Putra saja menggunakan waktu begitu panjangnya, apalagi kita sekarang, sehingga para manusia dan para dewa dapat berhubungan. Berada di alam manusia dan alam dewa, tiada manusia yang sebelumnya bukan dewa, dan tiada dewa yang sebelumnya bukan manusia. Kedua alam itu saling sambung menyambung, makanya manusia dan dewa adalah berdekatan. Oleh karena itu, antara alam dewa dan alam manusia pada dasarnya adalah saling menyambung. Jika orang banyak melakukan perbuatan yang baik, benih sebab dan kondisi pendukung akan terlahir di alam dewa. Menjadi dewa juga harus di alam manusia, mengakumulasi berkah karma. Orang kaya di dunia juga harus menciptakan banyak karma baik di masa lampau. Jadi semuanya, masa lampau, sekarang, masa akan datang, adalah alam manusia dan alam dewa, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Semuanya saling sambung menyambung. Berbuat baik tentunya berhubungan dengan alam surga. Kedua alam itu saling sambung menyambung. Makanya manusia dan dewa adalah berdekatan, sehingga saling bertemu satu sama lain. Dewa dan manusia saling bertemu satu sama lain. Saling bertemu satu sama lain berkenaan dengan fenomena seperti Buddha Sakyamuni yang turun dari surga Trayastrimsa ke Jambudwipa. Para manusia dan para dewa pada kedua tempat itu dapat saling bertemu berkenaan dengan prinsip kebenaran. Manusia yang mempraktekkan kebajikan tertinggi akan lahir di alam surga, sedangkan para dewa yang berkurang kebajikannya akan jatuh ke alam manusia. Dari fenomena tampak jelas kalau keduanya bisa saling bertemu satu sama lain. Jika dibahas dari fenomena seperti Buddha Sakyamuni dari surga Tusita masuk ke istana, itu adalah Jambudwipa. Jambudwipa adalah dunia saha. Dia datang dari mana? Datang dari surga Tusita, karena setiap bodhisatwa tempat pelatihan berada di surga Tusita. Setelah pelatihan dari surga Tusita, dilahirkan di dunia untuk mencapai kebudaan. Setiap Buddha harus melewati surga Tusita. Itu adalah tempat pelatihan bodhisatwa. Oleh karena itu, Tusita turun ke istana jika dibahas dari fenomena ini, sehingga dikatakan para manusia dan para dewa pada kedua tempat itu dapat saling bertemu. Jika dibahas dari prinsip adalah mengatakan
Manusia yang mempraktikkan kebajikan tertinggi akan terlahir di alam surga. Kebajikan dari surga adalah jatuh ke alam manusia dari fenomena tampak jelas kalau keduanya bisa saling bertemu. Inilah yang biasanya kita harus miliki. Harus dengan bersungguh hati bisa menghayati dan memahami, sehingga tiada alam sengsara, tiada wanita. Mereka yang sama-sama berdiam di tanah keruh, ada 4 alam sengsara dan para wanita. Sekarang mereka berdiam di tanah suci dari Buddha Dharma Prabhasa, makanya tiada alam sengsara dan wanita. Tiada kejahatan, makanya tiada 3 alam sengsara. Setelah mendengarkan pembabaran Dharma dari Purna, mereka membina diri sesuai yang diajarkan, tidak lagi menciptakan benih. Sebab dari 3 alam sengsara dan 8 kesulitan. Itu sebabnya ketika Purna mencari kebudaan, ada tanah suci itu. Yang paling penting adalah tidak perlu ada nafsu birahi antara wanita dan pria. Tidak perlu ada nafsu birahi antara wanita dan pria. Dengan sendirinya, tempat keruh menjadi murni, karena ada nafsu birahi wanita dan pria. Maka ada alam sengsara. Wanita disebut sebagai pembawa bencana, namun pria adalah sumber bencananya. Bukankah ini hal yang sama? Karena 2 hal ini berpadu, baru bisa seperti itu. Sehingga tiada alam sengsara, juga tiada wanita. Mereka yang sama-sama berdiam di tanah keruh, ada 4 alam sengsara dan para wanita. Sekarang mereka berdiam di tanah suci dari Buddha Dharma Prabhasa. Sekarang Tathagata Dharma Prabhasa, negerinya adalah tanah murni. Tiada alam sengsara, juga tiada wanita. Ini adalah pada masa mendatang negeri Tathagata Dharma Prabhasa. Tiada kejahatan, yaitu tiada 3 alam sengsara. Tidak ada alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Semua tidak ada, karena alam setan kelaparan, alam binatang dilahirkan oleh perbuatan jahat. Sehingga setelah mendengarkan pembabaran Dharma dari Purna, Purna adalah Purna Maitrayani Putra. Purna Maitrayani Putra membabarkan Dharma. Mereka membina diri sesuai yang diajarkan. Karena Purna Maitrayani Putra, dia telah mengakumulasi selama beberapa kehidupan terus-menerus membabarkan Dharma. Orang-orang yang telah menjalin jodoh dengannya, setiap orang mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma, menerima pengajaran, dan membina diri. Dengan sendirinya tidak menciptakan benih. 3 alam sengsara dan 8 kesulitan. Tidak ada benih untuk alam sengsara. Sehingga ketika Purna mencapai kebudaan, ada tanah suci ini. Walaupun juga datang ke dunia ini menjadi Buddha, tetapi setiap orang juga datang dari pembinaan diri dari masa lampau. Sehingga tempat ini batin orang adalah murni. Batin orang murni, maka tanah pun murni. Sehingga pada masa mendatang, negeri Purna Maitrayani Putra adalah murni. Semua makhluk terlahir secara spontan dan bebas dari nafsu birahi. Mereka terlahir secara spontan dari Dharma, makanya tiada nafsu birahi. Mereka membina diri hingga memperoleh tubuh Dharma, makanya bukan alam penuh penderitaan. Ketika dari dunia saha menuju Tathagata Dharma Prabhasa, sepenuhnya berubah. Juga merupakan salah satu dari alam para dewa, salah satu dari manusia dan dewa. Karena kita merupakan salah satu bintang di alam semesta,
di masa mendatang. Kita juga merupakan salah satu alam dari para dewa. Tempat ini bukanlah tanah yang kotor lagi. Mereka terlahir secara spontan dari Dharma, makanya tiada nafsu birahi. Terlahir secara spontan dari Dharma juga menciptakan kebajikan. Kelahiran spontan seperti bunga teratai, muncul bunga teratai di antara lumpur. Biji bunga teratai secara spontan terlahir dengan murni dan jernih di kolam teratai. Benih kebajikan kita setiap orang, Dharma bajik terlahir secara spontan. Ada dunia yang terlahir secara spontan, sehingga tiada nafsu birahi, mereka membina diri hingga memperoleh tubuh Dharma. Makanya bukan alam penuh penderitaan. Ini bukan jalan penderitaan. Dunia masa mendatang sepenuhnya merupakan tanah suci. Kelahiran secara spontan, seperti alam Sukawati yang tiada kaum wanita, dikarenakan semuanya terlahir secara spontan. Mereka bebas dari segala noda nafsu, makanya memiliki tubuh cemerlang berwarna emas. Tubuh menakjubkan ini secara hakiki dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja sudah dinodai dan ditutupi oleh kekeruhan dan keinginan, karena kita telah dinodai oleh kekeruhan. Kalau tidak, tubuh kita dan tubuh Buddha sama adalah tubuh menakjubkan yang murni, sehingga kami selalu mengatakan kehidupan manusia merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, merenungkan bahwa perasaan membawa derita, merenungkan bahwa pikiran tidak kekal, dan merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti, yaitu di dunia saha. Tubuh kita sekarang adalah tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Karena batin kita telah ternoda, sangat kotor, sehingga tidak bersih. Tubuh yang kotor dan tidak bersih. Tubuh berasal dari batin yang kotor dan tidak bersih. Batin yang kotor dan tidak bersih menciptakan negeri yang kotor dan tidak bersih. Prinsip kebenaran yang sama, berharap Purna di masa mendatang, merupakan negeri kelahiran Purna Maitrayani Putra. Juga ada kesempatan kita berjodoh dengannya, terlahir di tanah transformasi yang murni dan jernih di masa mendatang. Ini bukanlah tidak mungkin, asalkan kita senantiasa lebih bersungguh hati.